Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan, sebelum Anda memulai aktivitas hari, kita ikuti kajian syarat hikmah Dialog Fajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kawan, pagi hari ini saya Fitriana Ayu kembali di program Dialog Fajar. Tentu tidak sendiri, sudah hadir di studio ada Ustadz Ali Muafa dari kawan-kawan pesantren Al-Quran Nurul Falah Surabaya. Assalamualaikum Ustadz Ali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Ayu, ketemu lagi ya. Ketemu lagi ya Ustadz. Alhamdulillah. Ya. Iya, lancar tadi Ustadz ya perjalanan. Alhamdulillah. Belum ada stopan. Oh iya. Hijau semua Hijau atau semua. diterjang semua ya? Hijau semua atau belum nyala, masih Iya. tap. Kalau pagi kan begitu ya, Ustadz. Banyak nerobos kah atau memang nggak ada yang merah gitu ya. Yang penting lancar ya Ustadz ya. Alhamdulillah. Doa kita semua. Pagi ini kita juga ngomongin doa-doa juga Ustadz Ali. Malaikat ini kan satu di antara paling dekat dengan Allah begitu ya Ustadz ya. Iya. Nah, bagaimana sih Ustadz Ali supaya kita itu didoakan malaikat dan doanya itu apa saja? Karena kan ada yang malaikat tempatnya itu di mana Ustadz? Arsy. Masya Allah. Monggo selengkapnya bersama Ustadz Ali Muafa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Kawan, kita bersyukur kepada Allah Ta'ala. Dan Allah itu dalam salah satu ayat Al-Quran tidaklah ujuk-ujuk. Mbak Ayu ngerti ujuk-ujuk lah? Iya, duduk gimana ya? Iya benar ya, itu juga iya. Tiba-tiba juga iya. Tiba-tiba. Tidaklah tiba-tiba Allah itu memberikan adab siksa kepada kita. Ya Allah. Asalkan kita selalu beriman dan bersyukur pada Allah Ta'ala. Jadi kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Pagi ini apapun keadaannya, kita selalu bersyukur pada Allah Ta'ala. Nah kawan, malaikat itu mungkin kalau meminjam bahasa kita sehari-hari, seakan-akan diberikan otoritas-otoritas tertentu oleh Allah Ta'ala. Mbak Ayu mungkin masih ingat ketika kita pernah bicara-bicara itu, malaikat itu tidak tega melihat Nabi Muhammad. Masya Allah. Karena Nabi Muhammad itu berjuang agar seluruh manusia itu bahagia di dunia dan di akhirat nanti. Ya. Loh, berjuang seperti itu dengan gratis ya bahasa sekarang ya. Saya menambahkan kalimat-kalimat yang kira-kira membuat kita itu, Masya Allah, Nabi Muhammad itu berjuang gratisan, begitulah ya, maksud saya begitu ya. Tidak disambut dengan baik, malah dilempari, dicemooh dan lain-lain. Suatu saat istri Rasulullah itu semacam tidak terima begitu ya. Sampai keluarlah redaksi dari sang istri itu, engkau ini kan kekasih Allah. Tidak bisakah engkau minta agar dia diadab oleh Allah? Misalnya salah satu yang pernah terjadi. Tentu Nabi tidak lalu mengiyakan. Ya, kalau mereka belum mau saya ajak sholat, belum mau saya ajak berakhlak yang baik, berperilaku yang baik, siapa tahu besok kalau mereka sudah agak tua baru mau, dan lain-lain. Jadi Nabi itu jauh ke depan pemikirannya. Dan ini dialog Nabi dengan Siti Aisyah sang istri itu menjadi contoh bagi kita bahwa proses untuk memperoleh prestasi kebaikan itu ya perlu sabar. Malaikat ini pernah juga mengatakan kepada Nabi Muhammad SAW, karena tidak teganya tadi itu melihat disiksa, ya, dibunuh karakternya oleh orang-orang yang tidak mau dengan agama Islam itu. Akhirnya malaikat turun. Apa perlu Muhammad gunung ini saya ambil
gunung diambil, diperkes begitu ya kira-kira ya. Lalu saya jatuhkan ke kampung di mana mereka itu yang memusuhi kamu setiap saat itu. Ya wis ngotot gitulah kira-kira malaikat itu. Jangan malaikat. Nah, ketika Nabi Muhammad bilang jangan itu ya heran, iki opo to Nabi Muhammad iki. Wong dikasih jasa baik kok begini. Sedangkan dia sehari-hari dibikin seperti itu. Ternyata argumentasinya Nabi Muhammad seperti disampaikan ke istrinya tadi. Kalau engkau jatuhi gunung di atasnya, semua mereka mati. Lalu terus siapa yang akan saya didik untuk menjadi orang baik? Bukankah kasihan mereka mati dalam keadaan kafir, dalam keadaan munafik, dalam keadaan musyrik? Pasti dia masuk neraka. Sabar malaikat, kira-kira begitu ya. Saya hiasi kata-kata ini. Jangan malaikat. Kalau mereka tidak mau dengan saya hari ini, mungkin nanti anaknya yang ikut kita. Kalau tidak anaknya, ya mungkin cucunya. Mereka itu memusuhi kita karena memusuhi saya, karena mereka belum mengerti apa yang saya maksudkan, belum dapat hidayah. Nah, begitu-begitu yang dimukakan oleh Nabi Muhammad sehingga malaikat itu menerima ya. Dari dua cerita itu tadi, maksud saya adalah malaikat itu seperti diberi otoritas tertentu oleh Allah, kekuatan tertentu untuk berbuat apa saja demi Nabi Muhammad. Nah kawan, yang namanya malaikat pemikul arasy, ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina yahmiluna al-'arsya wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lilladzina amanu rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa 'ilma faghfir lilladzina tabu wa taba'u sabilaka wa qihim 'adzabal jahim. Waduh kawan, agak panjang ayatnya ya, tapi tenang. Anda mendengarkan tadi itu dapat pahala seperti yang membaca. Amin ya Allah. Ya, itu janjinya Allah. Memang Allah kan Maha Penyayang kepada kita. Alhamdulillah. Malaikat itu yang memikul arasy itu tugasnya adalah bertasbih kepada Allah. Yusabbihuna bihamdi rabbihim. Ya, selalu taat pada Allah dan seterusnya ya. Beriman kepada Allah, dan mereka itu memintakan ampun kepada orang-orang yang beriman. Lah ini loh. Jadi malaikat itu yang tadi saya gambarkan sangat dekat dengan Allah, bahkan memiliki otoritas-otoritas yang diberikan oleh Allah, kekuatan yang diberikan oleh Allah, ngangkat gunung dan lain-lain. Begitu malaikat mendoa kepada Allah Ta'ala, kira-kira Mbak Ayu, disetujui apa enggak doanya? Insya Allah. Orang dekat kan? Iya, pasti lah. Nah, kan gitu. Jadi orang yang didoakan oleh malaikat itu tidak sembarangan orang, ya, tapi adalah orang-orang pilihan yang di dalam ayat ini, yaitu ayat 7 dari surat Al-Ghafir, ya, itu disebutkan bahwa malaikat mendoakan kepada orang-orang mukmin dan orang-orang yang suka bertaubat pada Allah Ta'ala, dengan mengatakan wa yastaghfiruna lilladzina amanu tadi itu mengatakan begini, Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmah wa ilma faghfir lilladzina tabu wattaba'u sabilaka wa qihim 'adzabal jahim. Itu doanya malaikat. Ya Allah Tuhanku, rahmat dan ilmu yang ada padamu meliputi segala sesuatu. Jadi rahmatnya Allah itu 100%, Mbak Ayu, diturunkan cuma 1% ke bumi ini. Itu dengan 1% rahmatnya Allah kita bisa bernafas, kita bisa mengalir darah kita, kita bisa berkata, berjalan. 1 tetes
atau bahasanya kita gambarkan 1% itu dinikmati makhluk seluruh dunia. Maka malaikat mengatakan Rabbana wasi'ta kulla syai'. Ya Allah Tuhan kami, rahmatmu dan ilmumu meliputi segala sesuatu. Tak ada satupun makhluk kecuali dia hidup bersama rahmatnya Allah Ta'ala itu. Faghfirlil ladzina tabu, maka ya Allah ampunilah dosanya orang-orang yang bertaubat. Kita ini kawan sudah bertaubat, didoakan lagi oleh malaikat. Jadi yang didoakan malaikat itu untuk diampuni oleh Allah itu adalah orang yang bertaubat. Nah ini kalau kita ambil sisi lain Mbak Ayu, malaikat ini memotivasi kita, tobat torek, tak bantu doanya. Kita bertobat dan malaikat membantu doa kepada Allah, ya Allah terimalah tobatnya, ya Allah ampunilah dosanya dan lain-lain. Jadi kalau kita bertobat misalnya tengah malam atau nek gak iso tengah malamnya rodok lengser didik. Ya pokoknya gak subuh ya. Kita mohon ampun, istighfar, bertobat, ya Allah dulu saya pernah bersalah kepada ibu saya, sudah wafat beliau. Saya tidak bisa mohon ampun kepadanya. Sebutlah bahwa engkau adalah maha bisa mempertemukan saya, kalimat saya ini sampai kepadamu. Ampunilah dosa ibuku dan lain-lain dan lain-lain. Pokoknya dia merasa bersalah, memohon ampun pada Allah dan lain-lain. Ketika begitu maka malaikat mengatakan, Fafir ya Allah, ampunilah lilladzina tabu, orang-orang yang sedang bertaubat itu loh. Jadi kalau kita memohon ampun pada Allah di malam hari, ya Allah, malaikat ikut mendoakan kepada kita. Yang kedua, kita didoakan, selain didoakan diampuni oleh Allah, kita didoakan oleh malaikat, dipelihara oleh Allah dari siksa neraka yang menyala-nyala. Yang kalau digambarkan dengan kalimat bahasa Indonesia itu, satu tetes panasnya neraka ditaruh di bumi, hangus, hilang bumi itu, terbakar seluruhnya. Itu malaikat memohon untuk kita semuanya, ya, agar kita itu dipelihara oleh Allah, dijauhkan dari siksa api neraka itu. Sekali lagi kawan, kalau yang mendoakan malaikat, Masya Allah, malaikat adalah makhluk yang sangat dekat kepada Allah. Dia bisa berbuat apa saja, minta pada Allah akan dikabulkan. Nah kawan, sesungguhnya Rasulullah SAW itu dikejar-kejar oleh orang-orang yang tidak suka dengannya. Kemudian malaikat melihat betapa istiqomahnya Rasulullah, sabarnya, ikhlasnya, dikorbankan jiwa raganya. Demikian pula para sahabat-sahabatnya terhadap Rasulullah ini. Malaikat berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, kiranya ya Nabi Muhammad ya dan sahabat-sahabatnya itu selalu diampuni oleh Allah dan diberikan tempat yang sangat bergengsi, namanya surga. Tidak ada batas kenikmatan di sana, tidak ada batas di sana itu. Orang nikmat itu dalam waktu sekejap, tidak ada batasnya. Jadi malaikat berusaha seperti itu, dan doa-doa malaikat itu adalah yang kita harapkan juga menyertai ketika kita malam hari, ya, menengadahkan tangan ke atas langit. Allah mengatakan dalam hadis qudsi, siapa yang mohon ampun malam ini akan diampuni. Siapa yang minta rezeki tengah malam ini akan dikasih rezeki. Dan seterusnya, apa yang diminta akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kawan, jangan lupa yang mengetahui porsi yang cocok dengan kita itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kajian Dialog Fajar pagi hari ini saya bersama Mbak Ayu, semuanya kawan,
termasuk Anda yang sempat mendengarkan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya rabbal alamin. Alhamdulillah, semoga ya Ustadz ya kita masuk dari golongan orang yang selalu didoakan malaikat oleh malaikat. Ya. Amin insyaallah. Amin. Selalu ingat dan segera bertaubat insyaallah. Iya betul. Amin insyaallah. Baik, terima kasih Ustadz Ali. Dan demikian kawan, Dialog Fajar pagi ini. Saya Fitriana Ayu dan juga Ustadz Ali Muafa pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Program Dialog Fajar yang baru Anda simak kerjasama Suara Surabaya dan Pesantren Al-Quran Nurul Falah Surabaya, lembaga dakwah yang amanah, profesional, dan berbasis Al-Quran. Pesantren Nurul Falah mencetak guru-guru Al-Quran dengan metode tilawati dan tahfidz Al-Quran. Informasi dan pemberian donasi hubungi 031 828 1278 atau nurulfalah.org. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.